Nah, oke, Bapak tanya dulu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa, 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 bisa. Oke, alhamdulillah luar biasa sehat semua ya. Oke, yang selanjutnya sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Oke, siapa yang memimpin doa? Kain mana Kain? Oke, silakan memimpin doa Kain. Sikap berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak, ya, untuk hari ini kita akan belajar yaitu bab 2. Bab 2. Ya. Nah, yang mana ini bab 2 itu bab yang baru, yaitu meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Qur'an yang toleran. Yang toleran. Oke, baik ya. Nah, kita akan belajar tentang bab ini. Nah, selanjutnya Bapak akan ngecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hari ini Rafael hadir? Oke. Yang tidak hadir siapa? Kaila. Oke, ya. Kaila Nur. Terus siapa lagi? Lionel. Kenapa itu? Kaila Nur. Kenapa Kaila Nur? Terus siapa lagi? Ajril. Kenapa Ajril? Sakit. Siapa lagi? Udah. Siapa lagi? Oke, 3 orang ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kalian itu cepat disebutkan. Amin. Baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, nah ini ada tujuan pembelajaran ketika kalian nanti belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah. Apa sih tujuan yang pertama? Oke, tujuan yang pertama itu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Oke, tentunya kita harus tahu apa sih makna ya beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua itu memiliki rasa ingin tahu tentang ataupun terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Berasalnya dari mana sih kitab-kitab Allah itu, kita harus tahu. Seperti itu ya. Itu ya. Selanjutnya, yang ketiga itu memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan. Jadi di sini ketika kita mengetahui makna kitab-kitab Allah, bahwasanya ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Al-Qur'an. Nah, di sini kita memahami ya, bersikap toleran. Ya, toleran terhadap perbedaan. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, baik anak-anak Bapak. Nah, ketika kita memahami tujuan pembelajaran ini, nah, apa yang kalian ketahui tentang kitab-kitab Allah? Kan kita bahwasannya di Indonesia salah satunya ya, itu kita adalah umat beragama ataupun beragam agamanya. Ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ya, ada Buddha ataupun ada Hindu dan yang lain sebagainya. Pernah mendengar gak? Oke. Apa saja kitab-kitab Allah? Al-Qur'an, terus Injil, terus Zabur, terus Taurat. Oke, baik ya. Oke, di situ kan ada perbedaan agama. Oke. Bagaimana kita memahami mengenai tentang perbedaan itu? Gimana caranya? Dengan perilaku. Misalkan Angel agama apa? Kristen. Oke, agama Kristen. Oke. Ini agama apa? Oke, gimana caranya berperilaku terhadap perbedaan agama? Perilakunya seperti apa? Saling menghargai. Kalau misalkan tadi cengingisan, Bapak tanya, Angel agama apa? Cengingisan. Berarti kurang menghargai. Ya, kurang menghargai. Itu bukti ketika kita menghargai,
ya agama lain, kita harus serius menghargai, bukan ketawa, ketawa, tapi ada salah satu tadi ketawa ya. Ya, artinya itu tidak menghargai. Seperti itu ya. Ya, betul ya, Angel ya? Oke, kalau di Angel sendiri kan ada saling toleran nggak antara umat beragama? Ada kan? Oke, nah betul. Di Kristen aja ada saling toleran, tapi di Islam juga harus ada saling toleran. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang bab ini, yaitu mengenai tentang model pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih model pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu model belajarnya itu berpihak pada kalian. Berpihak pada kalian. Kalian mau seperti apa belajarnya silahkan. Nanti di sini ada 3, ya. Nah, adapun pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama itu visual. Seperti apa sih visual pembelajarannya? Yaitu proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan. Penglihatan berarti mata yang kerja ya. Terus sebagai penerima informasi dan pengetahuan, seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan mudah menerima gagasan, konsep, data, dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar ataupun video. Jadi ketika kalian, saya tuh belajarnya visual karena saya senang gambar, saya senang misalkan video. Ketika saya melihat video, melihat gambar, saya tahu maknanya, isinya materi tersebut. Itu pembelajaran visual. Begitu ya? Oke. Yang kedua, ada auditori. Apa sih auditori? Auditori ini proses pembelajaran yang mengandalkan pendengaran. Artinya pendengaran telinga yang dipakai ya. Sebagai penerima informasi dan pengetahuan, seseorang dengan tipe belajar seperti ini lebih memfokuskan mendengar pembicaraan siapa? Pembicaraan guru. Kalian mendengar nggak pembicaraan Bapak? Benar. Nah, itu ada proses auditori. Terus kalian melihat nggak ini gambar ini? Nah, itu proses visual. Begitu ya. Jadi kalian enaknya gimana? Saya tuh enaknya cuma mendengarkan saja belajarnya. Nanti ada maknanya, pengetahuannya. Saya tuh melihat aja. Nanti ada lagi, silahkan nanti ya. Oke ya. Ataupun dosen dengan baik dan jelas tanpa perlu tampilan visual saat belajar. Berarti tanpa perlu gambar ataupun video, hanya mendengarkan. Saya paham nih materi ini, cuma mendengarkan. Itu auditori. Yang ketiga, terakhir, ya, itu ada kinestik. Apa sih kinestik? Kinestik ini proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan ataupun rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya belajar kinestik cenderung suka melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami secara langsung. Artinya gini, yang aktif. Saya mah gak cuma menulis, terus mendesain, ataupun misalkan presentasi, ataupun misalkan buat mapping, itu adalah pembelajaran kinestik. Jadi tidak melihat, tidak mendengar, tapi cuma dia gerak, tangan gerak, badan gerak, kaki gerak, ataupun saya menuliskan aja, itu adalah kinestik. Jadi dengan gerak belajarnya. Tapi tidak, saya mah tidak nyaman mendengar dan melihat, tapi saya mah lebih nyaman fokus untuk menulis, gerak saja, itu lebih nyaman. Itu adalah kinestik. Biasanya itu orang-orang yang aktif, ya, yang aktif di sini apa? Suka gerak gitu ya, ataupun suka jalan-jalan ketika belajar, itu kinestik. Kinestik. Baik anak-anak Bapak. Nah, ini Bapak sudah bagi kelompok. Ada pembelajaran visual. Ini kelompok ini visual ya. Kelompok yang pertama. Berarti kalian minat belajar itu melalui visual. Yang selanjutnya itu ada ini auditori. Berarti itu pembelajarannya lewat mendengar saja. Yang mendengar ya. Yang ketiga itu kinestik. Oke, ini kinestik ya. Ini model pembelajaran, nanti kalian hanya mencatat, mereview buku, dan nanti kalian yang selanjutnya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, baik. Anak-anak Bapak. Oke. Nah, yang selanjutnya kalian nanti akan melihat ya, yang visual nanti akan melihat gambar video yang akan di depan itu yang sudah di setting. Nanti kalian pahami apa sih video itu, tentang apa sih. Nah, nanti kalian tuliskan yang kalian pahami di dalam video tersebut.
Ya, nanti akan ditempel. Oke ya. Udah ya, nanti akan dimulai. Selanjutnya ada auditori. Auditori itu nanti kalian mendengarkan. Ya, mendengarkan ya. Nanti kalian setelah mendengarkan apa yang dipahami dalam pendengaran tersebut. Paham ya? Oke, kalau sudah nanti ditulis. Selanjutnya ada kinestik. Kinestik. Kinestik apa yang kalian pahami tentang bab 2 dalam buku ini? Nanti kalian tulis di sini. Ya, boleh. Pokoknya kerjasama sama ya, kerjasama ya. Oke. Baik ya. Ya, auditori artinya mendengar. Artinya di sini kalian mendengar video, mendengarkan ceramah dari guru juga kan di situ. Jadi bapak nih menjelaskan bahwasanya beriman kepada kita apa sih beriman itu? Ada yang tahu nggak beriman apa? Beriman itu artinya percaya. Percaya pada siapa? Allah. Pada ya ini kan lain pelajaran kitab-kitab Allah, artinya percaya pada kitab-kitab Allah. Kalau kitab-kitab Allah itu yang kalian ketahui ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Kitab nggak apa-apa. Al-Quran. Kedua nggak apa-apa. Kitab Taurat. Yang ketiga Injil. Yang keempat kitab Jabur. Oke, jadi kembali lagi ya. Pertama itu kitab Taurat. Kedua kitab Jabur. Ketiga kitab Injil. Keempat kitab Al-Quran. Nah itu ada 4 di kitab. Apa saja tadi katanya? Pertama kitab Taurat. Yang kedua kitab Jabur. Yang ketiga kitab Injil. Yang keempat kitab. Oke. Setelah itu kita harus tahu siapa sih yang menerima kitab tersebut. Oleh karena itu kan pasti ada yang nabi-nabi, ya. Nah kitab Taurat. Nah kitab Taurat itu diturunkan Allah kepada nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi apa? Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua kitab Jabur. Diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat kitab Al-Quran. Diturunkan kepada apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab-kitab Allah. Nah, oke baik, selanjutnya dengarkan. Oke, dengarkan. Kalian setelah memahami, melihat visual, melihat video, terus auditori itu mendengar video, terus kinestik itu kalian melihat di buku, ya, menulis. Kalian tuliskan di kertas ini, ya, kertas kalian yang kalian pahami, setelah mendengar, melihat apa yang kalian pahami, tuliskan di video ini, tuliskan di kertas ini, ya. Setelah dituliskan di kertas ini, nanti akan bagiannya yang visual sebelah ini, yang auditori itu di tengah-tengah, yang kinestik di akhir. Kalian tuliskan dan ditempel nanti di sini. Oke, paham? Paham ya? Oke, paham? Oke, kalau sudah paham silahkan tuliskan. Yuk. Boleh di mana? Ada lagi yang lain? Sok visual ya? Ya visual sama sini. Perhatikan semuanya. Nah,
ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tadi kalian ada yang visual ini sudah menuliskan setelah kalian melihat tayangan video ataupun gambar, kalian menuliskan di sini ya sudah ada kitab-kitab Allah, ada iman kepada kitab Allah misalkan ya, ada syukur ataupun ada 4 kitab Allah. Nah, selanjutnya ada auditori. Auditori itu tadi mendengarkan audio. Bahwasanya di situ ada yang namanya kitab-kitab Allah itu ada 4. Di sini ada kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Dan yang selanjutnya kinestik, mari tentang gerakan, menulis, membaca buku dan menulis. Nah, di sini juga ada kinestik ya. Tanggungannya sebab itu ada yang iman kepada kitab Allah adalah pengertian iman kepada kitab Allah. Ada rangkuman misalkan setiap muslim wajib beriman kepada kitab Allah dan yang lain sebagainya. Nah, ini buktinya ya, kembalikan kepada kalian karena pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Gimana cara kalian belajarnya mau seperti apa? Apakah mau nulis aja seperti hanya kinestik? Apa mau mendengarkan saja seperti hanya auditori? Atau kalian mau melihat saja visual? Itu kembalikan kepada kalian nyamannya kalian belajar seperti apa, supaya kalian saya maknanya dapat nih, supaya seperti itu ya. Oke, paham tidak? Paham? Ada yang bertanya sebelumnya? Tidak ada? Oke, tidak ada ya? Oke, baik ya. Selanjutnya di sini ada LKPD yang harus kalian isi. Kalian nanti isi LKPD ini sesuai dan tadi kalian memahami secara visual, kinestik ataupun auditori. Nah, Bapak bagikan saja dulu ya. Oke, bagikan dulu. Ini campur sama ini ya, di sana. Terus ada yang kinestik. Atau formasi. Oke. Oke. Ini ya. Kalian isi di buku tulis. Ya, isi di buku tulis. Boleh dipoto. Ya, boleh dipoto. Dipoto dulu boleh? Oke. Baik, sudah semua? Sudah? Oke, boleh. Nah, nanti dituliskan di buku dan kalian nanti sesuai dengan pemahaman kalian yang tadi secara visual, auditori dan kinestik. Nah, oke. Nah, intinya ketika kalian belajar melalui tentang visual, auditori dan kinestik, kesimpulannya bagaimana kalian memahami pembelajaran itu lewat misalkan lewat melihat ataupun melihat gambar ataupun video. Nah, ataupun auditori itu bagaimana kalian mendengarkan ceramah, mendengarkan pembicaraan guru, seperti itu ya. Ataupun audio dan kinestik bagaimana kalian merancang, mengkonsep, bikin mapping ataupun rangkuman itu kinestik. Ya, jadi oleh karena itu ya intinya kembalikan kepada kalian karena diferensiasi ini itu pembelajaran yang berpihak kepada murid ataupun kepada siswa. Silakan boleh kalian di mana kaitannya. Seperti itu ya. Oke, baik sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Oke, satu orang untuk menyiapkan siap-siap untuk pulang. AM siapa? Silakan. Orang. Let's go.
bisa